Jenengan di mana nih nanti? Di rumah, dengar dah. Eh, Suaranya udah jelas belum, Pak Tain? Jelas, jelas, Oke, jelas pakai sekali. oke, oke. Ha, terima kasih. Hati-hati di anu tab, Mbak. Kayaknya lagi becek nih, habis hujan. Oh iya, betul. Di malam terus. Ustadz Samdi bergabung di situ. Kita mulai atau kita tunggu dulu, Pak Sugeng? Saya ini privon. Enggak, jam 8:30. Saya ini privon, monggo dari Ake. Gerakan. Dimulai ya, kita hati sambil kita tunggu sambil jalan. Ya, Izin Bapak Ibu untuk kita mulai majelis duha pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin
سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Yang kami hormati seluruh pengurus Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Yang kami hormati Bapak Rektor, Profesor Dr. Haji Kunato SHMH. Dan yang kami hormati Bapak Wakil Rektor 1, 2, dan 3. Yang kami hormati Bapak Ibu Dekan, Wakil Dekan, Kaprodi Sekjur, dan seluruh kepala lembaga, UPT, unit, dan biro. Dan yang terkhusus yang sangat kami hormati, Kiai kita, Dr. Haji Sugeng Haryadi LCMA, yang pada pagi hari ini yang akan menyampaikan tausiahnya kepada kita semuanya, dan kepada Bapak Ibu dosen dan seluruh tenaga pendidikan yang kami hormati. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya, kasih sayangnya, sehingga pada kesempatan pagi hari ini alhamdulillah kita bisa bergabung kembali untuk mengikuti majelis duha yang kita laksanakan di hari Jumat pagi. Mudah-mudahan ini semakin memperbanyak amal kebaikan kita. Salawat dan salam mari kita sampaikan pada teladan kita, Rasulullah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu kita semua berharap akan syafaatnya terlebih kelak di yaumil qiyamah. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk mengawali kegiatan majelis duha pada pagi hari ini, mari kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk waktu sepenuhnya kami haturkan kepada Dr. Haji Sugeng Haryadi LCMA. Tafadhal Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Amin ya rabbal alamin. Wa ba'du. Selamat pagi, salam sehat dan semangat selalu Bapak Ibu, adik-adik, para tutor, motivator, musyrif-musyrifah, pesantren mahasiswa Unisula yang saya hormati. Teriring doa kita senantiasa semoga apa yang kita rencanakan dan akan kita laksanakan pada hari ini senantiasa mendapatkan ma'unah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pada pagi hari ini izinkan kami menyampaikan amanah majelis duha pada waktu yang sangat penuh dengan keberkahan. Hari ini kita awali dengan memperbanyak sholawat dan salam untuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari terbaik dalam sepekan ini, sebagaimana sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Aktsirus sholata alayya yaumal jumu'ati wa lailatal jumu'ati faman shalla alayya sholatan sallallahu alaihi ashran." Rawahu Anas bin Malik rahimahullah ta'ala wa radhiya anhu. Perbanyaklah bacaan salawat untukku pada hari dan malam Jumat, karena barang siapa yang membacakan salawat satu kali saja, Allah sendiri yang akan menjamin jawabannya sebanyak 10 kali. Maka izinkan kami Bapak Ibu, saudara-saudari pada kesempatan kali ini melengkapi kebaikan-kebaikan kita pada hari yang penuh dengan keberkahan ini dengan saling mengingatkan. Ke kebun pagi memetik pepaya, ditemani mentari hangat menyapa. Mari kita teguhkan iman di dada agar hidup terang penuh makna. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara-saudari, ada satu ideologi, faham, yang tentunya berawal dari sebuah pemikiran ya. Ideologi ini diusung oleh paham empirisme. Satu paham
yang meyakini segala sesuatu itu harus berdasarkan bukti empiris, bukti nyata yang dapat dibuktikan dengan panca indera. Demikian juga paham ini diusung oleh paham materialisme. Segala sesuatu diukur dengan fisik, materi. Ya, termasuk amal kebaikan seseorang itu kalau tidak ada wujud keuntungan materinya seolah-olah tidak tulus dalam melaksanakan amal tersebut. Demikian juga paham ketiga yang mengusung ideologi tersebut adalah positisme logis. Segala sesuatu diukur harus berdasarkan keuntungan positif tanpa mempertimbangkan kerugian atau dampak negatif. Ideologi ini mengatakan segala sesuatu yang tidak tertangkap panca indera itu tidak ada. Segala sesuatu yang tidak tertangkap mata, tidak bisa didengar oleh telinga, tidak dirasakan oleh lidah, tidak dapat ditangkap oleh telapak tangan, maka menurut ideologi ini berarti tidak ada. Kalau tidak ada ya bisa dikategorikan hanya sesuatu yang semu, imajinatif, tidak dapat dinikmati atau diyakini keberadaan. Bagaimana pandangan Islam? Nah, ini berguru kepada Kiai Mustain yang mengajarkan Islamic worldview kepada adik-adik kita, santri santriwati di pesan masa. Setiap hari Selasa, Pak Kiai Mustain, Islamic worldview. Jumat malam. Oh ya, Jumat malam. Nanti malam berarti. Oh iya. Ini bagian bagaimana kita dengan landasan Islamic worldview ini menjawab tantangan ideologi-ideologi yang berkembang seperti ini. Benarkah dalam pandangan Islam, dalam ru'yah Islamiyah, dalam tasawur Islami, Islamic worldview, segala sesuatu itu harus diukur dengan panca indera. Kalau tidak tertangkap dengan panca indera, bagaimana? Ada yang mengatakan berarti tidak ada. Baik. Dalam konsep Islamic worldview, tasawur Islami, ru'yah Islamiyah, landasan utama dalam pandangan Islam kita adalah akidah. Nah, jadi sebenarnya Islamic worldview atau pola pandang Islami itu sangat erat kaitannya dengan pembelajaran iman, rukun iman kita, akidah kita. Itulah landasan sekaligus filter dan titik tolak kita dalam menjawab atau menyikapi ideologi-ideologi yang kita tengarai tidak sesuai dengan pandangan Islam. Maka salah satu kajian yang sangat penting yang diberikan kepada para mahasiswi kita, baik tingkat S1 hingga S3, karena saya juga mengampu salah satu materi ini di S3 ilmu manajemen ekonomi. Bagaimana pandangan kita tentang ideologi tersebut? Satu, perlu kita yakini bahwasanya Islam tidak membatasi realitas itu, sesuatu yang ada eksistensinya itu hanya pada hasil panca indera kita. Banyak hal di luar panca indera yang masuk kategori realitas dalam pandangan Islam. Contohnya apa? Hal-hal yang gaib, di luar panca indera. Dan itulah inti dari keimanan kita. Maka di awal surat Al-Baqarah ya, ayat kedua. Dan seterusnya itu, ayat ketiga, terutama setelah kita diingatkan tentang kitab suci Al-Quran yang sangat sempurna tanpa keraguan sebagai petunjuk orang yang bertakwa, salah satu indikator ketakwaan itu adalah iman. Dan iman yang paling utama adalah beriman tentunya kepada hal-hal yang gaib.
Karena persoalan iman itu berkaitan dengan unsur-unsur yang artinya apa? Pertama, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika kita meyakini sesuatu itu ada, belum tentu ada sesuatu tersebut harus tertangkap oleh panca indera kita. Nah, contohnya banyak di antara kita yang kangen dengan keluarganya. Nah, ini akhir pekan, Pak Tain sudah siap. Rasa kangen itu apakah harus bisa ditangkap ya, ditangkap dengan panca indera? Tidak kan? Dirasakan ya. Rasakan. Tempatnya juga di mana? Nah, di hati. Hati sebelah mana? Kita tempat hati kita dimanapun kita tidak bisa uh, memastikan. Nah, kita hanya bisa menunjuk. Nah, itulah bahasa kita. Nah, bahasa kita untuk menunjukkan hati yang merupakan sumber perasaan manusia itu ada di mana, tapi pada hakikatnya tidak bisa kita hanya menggunakan panca indera. Nah, saya juga tidak tahu apakah Pak Tain ini sedang sedih atau sedang bahagia. Nah, ketidaktahuan itu belum tentu tidak ada. Karena biasanya kalau tanggal-tanggal sekian itu saldonya sudah mulai menipis. Teh kenalnya sangat banyak berkurang. Wadah ya. Dalam epistemologi pandangan Islam, kita mengenal ada beberapa sumber pengetahuan dalam Islam, yaitu akal, hati, dan wahyu. Ini sumber utama ya. Tentu banyak sumber-sumber lain yang menjadi inspirasi dari mana pengetahuan kita, termasuk pengetahuan akidah kita itu kita bangun. Akal, hati, dan wahyu ini berintegrasi, saling melengkapi dalam menyuguhkan fakta kebenaran realita dalam pandangan Islam. Ada hal pengetahuan ilmu yang dibangun murni berdasarkan akal. Ada pengetahuan yang murni berdasarkan intuisi hati. Dan ada pengetahuan yang murni dibangun berdasarkan wahyu. Maka Bapak Ibu, dengan berbagai kepakaran yang ada di Unisula ini, mohon maaf kita tidak bisa memaksakan ya suatu teori pengetahuan harus dibangun berdasarkan tajribah atau percobaan. Karena ada ranah-ranah keilmuan yang memang tidak bisa dibuktikan melalui uji coba laboratorium. Nah, demikian juga ada ranah-ranah ilmu yang memang tidak bisa dibuktikan tanpa laboratorium. Nah, seperti misalkan bakteri itu dalam Al-Quran Bapak Ibu tidak akan menemukan wujud bakteri yang semestinya sesungguhnya itu seperti apa, tidak akan ketemu. Ketemunya di laboratorium di RSI sana. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, ya, realita keimanan itu seringkali kita dihadapkan dengan sebuah ujian yang sangat berat. Dan ujian kita yang paling berat itu ujian keagamaan, ujian keimanan, bukan ujian persoalan kehidupan sosial ekonomi. Karena pada intinya kelebihan dan kelemahan manusia itu bukan pada fisiknya, bukan pada materi, banyak sedikitnya, tetapi pada keimanan hatinya. Semakin kuat, semakin sehat hatinya, maka fisik dan seluruh kebutuhan materinya itu insya Allah akan tertata dengan rapi. Maka setan sangat cerdik mengetahui kelemahan kita itu di dalam hati kita. Pertama, karena kita sudah melaksanakan gerakan sholat berjamaah, adik-adik kita ajak, para mahasiswa kita untuk sholat berjamaah zuhur asar, sudah sholat, Allahu Akbar. Setan akan berbisik, ayo, apa artinya Allahu Akbar? Anda tahu toh? Nah, kemudian setelah itu kita membaca doa iftitah, inna sholati dan seterusnya itu. Ayo artinya apa? Ya tidak berhenti di situ. Kemudian kita dibisiki lagi oleh setan, meragukan keimanan kita. Nah, daripada sholat tidak tahu artinya buat apa? Ya, dari bujukan atau bujukan pura-pura mengajak kepada ihsan, beribadah dengan sempurna, tapi kita digiring ke
meragukan keimanan. Itu kecerdikan setan. Nah, daripada sholat tidak tahu artinya, akhirnya kemudian untuk apa sholat? Untuk siapa sholat? Ada ndak orang yang kita tuju atau zat yang kita tuju dengan sholat kita, dengan ibadah-ibadah kita? Akhirnya apa Bapak Ibu? Akhirnya kita digiring pada mengingkari zat yang kita imani, yang kita tuju dengan ibadah kita. Berawal dari mana? Dari pola pandang. Tadi ya, dari world view. Nah, yang kemudian mengikis keimanan kita sedikit demi sedikit hingga iman itu benar-benar hilang dari hati kita. Itulah kecerdikan setan, tahu persis. Nah, kalau sekedar mohon maaf dalam tanda kutip dirasuki, ya mudah sekali. Pak Yai Tain datang bawa mushaf, bacakan surat Yasin, hilang dia. Meskipun besok datang lagi. Tapi persoalan keimanan ini yang menjadi sebenarnya benteng utama. Oleh karena itu, dalam sebuah hadis, saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan kita tentang tingkatan iman, iman yang sangat jelas, yang murni, yang esensial itu seperti apa. Diriwayatkan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ja'a nasun min ashabin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fasa'aluhu Allahumma salli ala sayyidina inna najidu fi anfusina ma ya'ata'adhamu ahaduna an yatakallama bihi. Qala wa qad wajadtumuhu? Qalu na'am. Qala dzalika sharihul iman. Artinya apa? Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, beberapa orang sahabat baginda Nabi datang kepada beliau dan berkata, kami mendapati sahabat Nabi dalam diri kami bisikan yang sangat besar, dalam tanda kurung dosa atau keburukan. Dia merasa dalam dirinya itu kalau sampai mengungkapkan isi hati itu akan merasa sangat berdosa. Sampai-sampai kami merasa berat untuk mengucapkannya. Dan itu ada dalam diri hati kita juga Bapak Ibu. Apa tanggapan baginda Nabi? Apakah kalian benar-benar merasakannya? Pertanyaan baginda Nabi kembali kepada para sahabat tadi. Apakah kalian benar-benar merasakan guncangan hati itu? Para sahabat menjawab, ya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, maaf ini slide-nya tulisan terbalik. Kemudian tanggapan baginda Nabi, itulah tanda keimanan yang nyata, sharihul iman. Ringkasnya bagaimana Bapak Ibu hadis ini? Hadis ini menunjukkan kepada kita, termasuk para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama, itu seringkali atau sesekali merasakan sebuah pertanyaan yang besar tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ujung dari keimanan kita. Kita beriman tentang sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih tanpa pilih kasih, yang Maha Penyayang tanpa pandang. Kemudian kita juga beriman Allah memberi nikmat, Allah memberi azab, Allah mengangkat ujian, Allah memberi ujian. Kita beriman dengan perbuatan-perbuatan Allah ya, sebagaimana yang diinformasikan dalam sumber-sumber wahyu yang otentik. Tapi manusia kadang bertanya dalam hatinya itu, dan itu bisikan dari setan. Kamu beribadah ini kepada siapa toh? Oh, enggak terlihat, enggak terdengar. Atau dalam bentuk pertanyaan, kamu ini ada dari mana toh? Orang tuamu. Orang tuamu itu dari mana lahir? Dari nenek moyangmu. Nenek moyangmu manusia pertama itu siapa? Adam. Siapa yang menciptakan Adam? Dan siapa yang menciptakan Adam? Nah, itulah pertanyaan yang akan terus menjadi andalan pertanyaan setan untuk mencabut atau membuat seseorang ragu-ragu dengan imannya, terutama keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi baginda Nabi memberikan sebuah jawaban. Ya, kalau kita mampu mengontrol diri,
bahkan menemukan jawaban yang yakin tentang zat Allah Subhanahu wa taala, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tentang perbuatan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita perlu berdebat panjang lebar ya. Bagaimana Allah itu sebagaimana dalam ayat firman Allah tsummastawa 'alal arsy, kemudian Allah beristiwa di atas ars, tanpa kita berdebat panjang, berdialog, eh, debat kusir. Ketika kita sudah meyakini demikianlah Allah memberitahukan, menginformasikan kepada kita. Adapun hakikat bagaimananya Allah yang lebih tahu, itulah hakikat keimanan, keyakinan yang semestinya sampai pada titik itu kita meyakininya. Dengan kata lain, Bapak Ibu, ketika kita menemukan sebuah kesimpulan dari penelitian atau hasil diskusi yang berujung pada konsep keimanan kita, dan kita tidak mampu menjawabnya, bukan berarti yang tidak mampu kita jawab itu salah atau keliru. Jawabannya berkaitan dengan konsep keimanan kita. Maka titik akhir dan awal dari sebuah Islamic worldview itu adalah akidah, keimanan. Nah, semakin kuat akidah kita, semakin mantap iman kita, maka pola pandang Islam kita juga akan semakin kokoh. Maka dalam pendidikan atau materi-materi PAI kita dibangun pertama kali melalui PAI 1 dengan konsep keimanan kita. Bagaimana kita beriman kepada Allah, bagaimana beriman kepada hari akhir, qada dan qadar, beriman kepada risalah para nabi, kitab-kitab dan para rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan itulah yang membangun pola pandang atau tasawur Islami, ru'yah Islamiyah kita terhadap segala persoalan kehidupan. Baik, waktu kita tinggal kurang lebih 8 menit, Bapak Ibu. Sebelum saya lanjutkan, barangkali ada sesi tanya jawab atau pernyataan, tanggapan, dan tambahan penjelasan dari Bapak Ibu, saudara-saudari, saya persilahkan. Monggo Pak Tain, barangkali ada hal yang bisa didiskusikan terlebih dahulu. Baik, terima kasih Ustadz Sugeng atas pencerahannya pada pagi hari ini tentang konsep pandangan Islam mengenai iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana Islam memberikan penjelasan kepada kita tentang bagaimana cara pandang kita terhadap keimanan kita, bahkan alam semesta ini. Bapak Ibu yang kami hormati, ini masih ada waktu, mungkin barangkali ada kesempatan diskusi atau mungkin tanya jawab kepada narasumber kita pada Dr. Haji Sugeng Haryadi LC.MA. Monggo Bapak Ibu. Kayaknya nggak ada Pak Sugeng. Mungkin monggo ada tambahan atau mungkin kesimpulan dari materi yang disampaikan pada pagi hari ini. Baik, terima kasih Pak Mustain. Jadi pertama menjawab ideologi tentang segala sesuatu harus diukur dengan panca indera, seperti yang diusung oleh paham materialisme atau positif logis, dan paham-paham yang lain yang mengusung pemikiran seperti ini. Kita sebagai umat Islam kembali kepada konsep keimanan kita bahwa segala sesuatu, realita, kebenaran itu ukurannya tidak hanya satu dalam pandang Islam. Ukurannya ada wahyu, ada akal, ada hati, ataupun sumber-sumber lain seperti pengalaman dan seterusnya yang dapat menjadi salah satu sumber pengetahuan kita. Maka dalam hal ini Bapak Ibu, pada kenyataan realita yang kita alami secara individu atau secara pribadi, tentu kita merasakan iman kita itu pasang surut. Ya, kadang redup, kadang cerah, terang sekali. Seperti cahaya bulan ya. Bapak Ibu bisa mengamati secara langsung setiap sepanjang bulan, keimanan kita itu laksana cahaya bulan di langit malam. Saat purnama, iman kita kuat, hati kita terang, ibadah kita ringan.
target Pak Tain 3 juz tiap hari, 5 juz pun langsung ces gitu ya. Tapi perlu disadari juga, kadang juga bulan Males. itu sabit, iman kita melemah, hati kita redup, ibadah kita juga berat. Jangankan untuk ibadah yang sunah-sunah, sholat rawatib, berjamaah kadang juga harus perlu diingatkan. Nah, bahkan ini yang perlu kita harus berhati-hati. Bulan itu kadang tidak tampak sama sekali hilang. Tetapi yakinlah, bukan berarti bulan tidak ada. Benar tak? Ketika bulan tidak tampak, belum berarti bulan itu tidak ada. Demikian juga dengan iman kita. Kalau kita merasa hati kita kosong, blong, yakinlah selama kita pernah bersyahadat dan menjaga senantiasa kalimat-kalimat thayyibah, iman kita masih ada, Bapak Ibu. Jangan ragu-ragu dan jangan pesimis. Karena bulan juga, kalaupun tidak terlihat, tertutup awan, ya, awan itu yang perlu kita singkirkan. Sebagaimana bulan tak pernah keluar dari orbitnya, maka demikian juga iman kita insya Allah. Nah, selama hati ini masih senantiasa rindu kepada Allah, cinta dengan baginda Rasulullah, nah, cinta dekat dengan orang-orang soleh, itulah indikator-indikator keimanan kita masih ada dan wajib kita syukuri. Sebagai penutup, Bapak Ibu, jangan putus asa senantiasa bahwasanya saat iman kita itu merasa seperti bulan sabit, nah, bulan akan mengalami masa-masa atau saat-saat purnama kembali. Kapan? Ketika kita mau bersabar untuk menunggu fajar terbit. Nah, maka mari kita rawat dan kita jaga iman kita dengan cahaya matahari zikir, dengan cahaya matahari ilmu, dengan amal-amal soleh, agar cahaya hati, cahaya keimanan kita terus menyinari jalan kehidupan kita. Terakhir, bulan sabit menyapa malam. Cahayanya redup tapi menawan. Iman kadang naik, kadang tenggelam. Yuk kita rawat dengan ketakwaan. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Sugeng Haryadi yang telah memberikan pencerahan kepada kita semuanya tentang ideologi yang tadi disampaikan, ada empirisme, positivisme, dan cara kita untuk menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah semakin menjaga keimanan kita, menguatkan keimanan dan Islam kita. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, demikianlah kajian Majlis Duha pada pagi hari ini. Mari kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Materinya share Pak Sugeng. Terima kasih. Saya tadi share hanya di grup-grup ya. Saya share barangkali Bapak Ibu yang berkenan, silakan diunduh di kolom chat. Silakan ya Bapak Ibu saya. Tanya di kolom chat. Saya share di chat. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam yang Bu Dewi, sehat? Absennya kok nggak ada nggih? Gimana caranya itu supaya iman kita stabil, nggak tadi kayak naik turun. Nggak kayak ombak banyak. Kayak ombak, kayak gelombang ya Pak ya. Ya. Ikut ngaji sama Ustadz Sugeng terus Bu Dewi. Masya Allah. Arif terutama jangan pernah ditinggalkan nasihat-nasihat para sesepuh ini. Kiai Arif dan seterusnya. Oke, bersama-sama panjenengan semua. Amin. Sehat selalu. Ibu doakan kami selalu Bu ya. Doakan kami selalu yang muda-muda ini senantiasa istiqomah. Prof. Alif. Ustaid, atur nuwun.
Oh, Ini absennya kok nggak ada nih? Kok belum ada? Dengan sampun Absen, kalau absen Pak Ali. Share Absen, lagi Dek. Pak Ali. absen Ye, sih kalau absen namanya nggak hadir. Absen Oh, presensi, nggih. Niki mpun sampe presensi. mana? presensi sama Allah mawon ya, Yang. Oh iya. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.